ngurusin Debbie. Lo capek ngurusin Debbie gimana? Debbie aja bisa terzolimi. Gue juga. Maksud lo terzolimi itu apa sih? Alah, kalian kan semua gak ngerti. Lu mending tenang dulu deh, lu mending tenang, tarik nafas. Maksud lu apa? Jelasin dong ke kita biar kita ngerti. Enak dia bisa memari badannya dia sendiri. Bisa kayak gue yang nampar dia, gue yang gebukin dia. Loh, emang lu nggak pernah? Kita lihat tangannya, badannya lebam-lebam gitu. Emang bukan dari lo? Dulu gue pernah kalau nampar dia sekali masuk. Tapi abis itu gue minta maaf sama dia. Karena ibu gue dulu digambar sama bapak gue, Mas. Gak mungkin, Mas, gue mukulin Debbie. Gak mungkin banget. Di depan temennya, di depan mantannya. Gue kayak bantu. Gue cowok, Mas, Mbak. Gak mungkin diperlakukan seperti itu. Kamu kasihan gue tuh dikit, Mas, Mbak. Dia tuh gak pernah menjaga martabat gue, Mbak. Di depan teman-temannya atau mantannya. Gue ini calon suaminya, Mbak. Mas, coba dah. Kau posisi gue gimana? Harusnya kan kalau ada masalah di hubungan dikomunikasikan kan, Mas? Alah, Mbak, percuma, Mbak. Saya jelasin ke dia selalu menghindar saja, dia selalu pergi dan dia selingkuh, Mbak. Dan sampai kebablasan. Ini Mas, dari waktu di pemancingan ngomong kebablasan tuh apa sih maksudnya, Mas? Alah, Mbak, gak usah jelasin. Mbak kan tahu dan Mas juga tahu kan apa yang kebablasan dimaksud. Kebablasan? Maksudnya? Udahlah. Iya, Mas. Mbak, sejak gue tahu dia kebablasan, gue pengen ninggalin dia. Tapi gue nggak bisa. Pas gue ninggalin, dia silat-silat badannya dan dia pukulin dia sendiri. Dia ngaduk-ngaduk sama orang-orang dan dia ngadu sama tetangga. Bisa kayak gue yang mukulin dia, Mbak. Mas, gue pengen bilang putus, gue pengen ninggalin dia. Tapi dia selalu ngancam. Dan dia bilang, dia bakal ngadu sama ibu gue kalau dia hamil gara-gara gue. Gini deh, Mas. Mas coba ikutin kita deh, daripada Mas dituduh-tuduh terus kayak gitu kan. Yuk, mendingan gue hubungin sini aja gimana ya? Gak mungkin, Gini. Gak mungkin, Sandi pasti gak percaya. Gini, Mas. Kan di sini kita ingin ngebantu sebenarnya, ingin menyelesaikan masalah kan? Iya, paham, Mas. Lalu kan udah capek kan Iya, sebenarnya. paham. Mas kan ngeliat sendiri kemarin itu kan, dia ngejar-ngejar gua terus. Tapi dia dorong gua ke pemancingan. Halo, Assalamualaikum. Mbak Sani. Mbak lagi di mana, Mbak? Ya, saya ada keperluan buat ketemu sama Mbak. Ya, masih perihal permasalahannya Debbie dan Dimas. Gini loh, Mbak, biar ketemu titik terangnya permasalahan ini, biar Mbak juga tahu jelas sebenarnya tuh kayak gimana. Iya, sebentar aja, Mbak. Kita ketemuan sebentar aja ya, Mbak. Oke, nanti saya kabarin tempatnya. Assalamualaikum. Udah dikabarin. Dia bilang sih udah jalan sini. Dari tadi Udah jalan sini. Bener-bener. Kalau yang masih jaga emosi ya, jangan rame-rame deh. Mbak Sani. Di mana? Mbak Sani. Adik gue dipukul sama lu, ngomong lagi. Mbak tenang dulu deh mendingan. Kita di sini punya bukti lain yang ingin kita tunjukkan sama Mbak Sani. Agak ada bukti-bukti. Ini orang emang. Mbak tenang dulu, kita nggak mungkin manggil Mbak dan Dimas ke seni kalau kita nggak punya bukti. Gak mungkin, Mbak. Tolong dong, kamera satu. Gue mau nunjukin gambarnya. Mas Arifin, Mas. Coba. Nah ini, Mbak. Itu make up, Mbak. Karena udah kayak gitu ada dia nempel di tangan saya. Gak mungkin, Mbak. Mbak, Gak mungkin. Mbak tenang dulu, coba diperhatikan seksama ini. Coba lihat bener-bener tuh. Mbak sama Mas kalau emang nggak mau nolongin, ya udah nggak kayak gini caranya, Mas. Nggak mungkin adik saya itu pakai apalah. Mbak, gini deh Mbak dengerin saya. Itu semua dipukul sama dia, Mas. Mbak dengerin saya. Saya pertamanya juga nggak percaya. Saya pikir Dimas emang ngelakuin itu. Tapi ketika saya ngelihat video yang digambar tadi, ya mau nggak mau saya percaya Mbak itu emang salah. Semua itu cuma make up. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin adik saya kayak gitu, Mas. Nah, tapi itu yang sebenarnya Mbak, itu kenyataannya Mbak. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin.
Mbak Sandi kenal Iwan kan? Iya. Mbak Sandi tahu kan Iwan tangannya patah? Itu perilakunya dari si Debbie, Mbak. Iwan ditabrak dari belakang, Mas. Mbak, karena si Debbie tidak mau diputusin oleh Iwan. Bohong lu. Sabar dong, Mas. Lu juga sabar dong, kayak begini dong. Gak mungkin adik gua kayak gitu, gak mungkin. Ya udah, ini kalau ngomong di sini kita nggak akan ketemu nih jalan keluarnya. Mending sekarang kita langsung temuin Debbie, kita lihat sendiri. Memar-memarnya itu beneran atau enggak? Mbak Sani setuju nggak? Dan biar lebih jelas, lu mau ikut nggak Dimas? Saya gak ikut, Mas. Ya dia harus ikut dong, masa dia gak ikut? Lu harus ikut, biar lu bisa ngejelasin juga sama kakaknya. Biar nama lu juga bersih di sini. Oke, gue sekarang mau ikut kalian. Ayo, Mas. Yaudah, yuk. Yuk, udah yuk. Yaudah. Debbie! Kamu ternyata bohong, Debbie ya sama ini sama kakak. Aku udah bikin malu. Ibu! Debbie, kamu lihat nih kamu. Kamu bohongin kakak. Aku gak bohong. Kamu lihat apa sih ini, Bu? Ibu lihat merah-merahnya, Bu. Merah-merahnya itu pura-pura, Bu. Tapi apa ini, Bu? Saya. Kamu harus tanggung jawab. tenang. Siapa yang anak saya? Tapi dia sendiri, Tapi dia sendiri sama salah. pacaran sama kamu, dia selalu lebam. Bu, Ibu coba lihat Bu, lebamnya itu tuh bohongan Bu. Ini apa-apanya? Dia yang salah. Aku sayang sama Diva. Sama Diva. Tapi kenapa kamu lakuin ini semua, Debbie? Ini bikin malu. Aku minta maaf. Maaf aja kamu harus sadar. Sama ini kakak sudah marah-marah sama Dimas kayak apa, Debbie? Enggak. Debbie sayang. Apa alasan kamu kayak gini? Debbie gak mau kalau Dimas itu batalin pernikahan Debbie. Debbie gak mau. Debbie gak mau. Maafin Debbie. Maafin Debbie. Debbie. Kau jangan tinggalin aku, Mas. Oke, gue bakal maafin lo. Tapi ingat, gue nggak akan nikahin lo. Udah kasih jalan aja, biarin. Bangun, Debbie. Ibu maafin Debbie, Ibu. Kenapa kamu melakukan ini, Nak? Debbie yang salah, Debbie hilang, Bu. Ya ampun, Debbie. Maafin Debbie, Bu. Saya sama Dimas, Debbie gak mau ditinggalin Dimas, Bu. Ya, Ibu ngerti, Nak. Tapi kamu gak boleh berbohong, Nak. Padahal Ibu selalu menyangka Dimas yang berbuat ini, Nak. Tapi